Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu, bapak, teman-teman dan juga adik-adik semuanya yang telah hadir di penyuluhan pada malam hari ini. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Saya Muhammad Fauzan Nafa. Sebelah saya ada Devina Kamal. Sebelahnya lagi ada Devina Hatianto. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung akan melakukan penyuluhan mengenai gagal ginjal akut. Mungkin bisa lanjut oleh Devina. Oke, mungkin untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gagal ginjal akut. Oke, di sini ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semua pernah nggak sih punya kebiasaan jarang minum, terus ketika udah jarang minum sering ngerasa pusing, lemes, kadang bisa sampai ngerasa mual atau bisa sampai muntah juga. Terus kalau misalnya udah kurang minum gitu kan kadang produksi air kencing kita tuh nggak banyak tuh, jadi kadang bisa sampai sehari tuh jarang gitu kencingnya, nggak sampai 3 kali sehari gitu misalnya, atau bisa juga sering nyeri di bagian pinggangnya. Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Oke, kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu, perlu aware tuh Kak sama yang namanya gagal ginjal akut. Mungkin selanjutnya sih saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kita pengenalan dulu ya tentang apa itu gagal ginjal akut. Jadi nanti di sini kita akan jelasin tentang apa sih yang menyebabkan dari gagal ginjal akut itu, kemudian bagaimana gejalanya, gimana penanganannya kalau misalnya udah terkena dari gagal ginjal akut, dan gimana pencegahannya. Oke, sebelum kita mencari tahu tentang gejala dari gagal ginjal akut, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih gagal ginjal akut itu. Jadi gagal ginjal akut itu merupakan suatu penurunan dari fungsi ginjal. Nah, ginjal itu sendiri kan fungsinya untuk menyaring kotoran yang ada di dalam tubuh. Nah, nanti kotoran yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan melalui urin. Nah, kalau misalnya sudah terjadi gangguan pada ginjalnya, otomatis proses pembuangan racun dalam tubuh itu nggak bisa maksimal. Itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, apa sih bahaya dari gagal ginjal akut itu? Kan tadi balik lagi, fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring kotoran yang ada di dalam tubuh. Ketika produksi kotoran yang ada di dalam tubuh itu udah menumpuk tapi nggak bisa dikeluarin, otomatis akan berdampak pada ginjal itu sendiri. Nah, jadi ketika misalnya si racun atau dalam tubuh itu nggak bisa dikeluarin, otomatis dia lama-lama numpuk, makanya bisa menimbulkan gejala-gejala yang lainnya. Jadi nggak cuma di ginjal, nanti efek dari gagal ginjal itu bisa ke seluruh sistem tubuh. Nah, ginjal itu juga punya peran untuk pembentukan darah. Nah, ketika ginjal seseorang itu udah rusak, sangat berkemungkinan besar orang tersebut juga akan mengalami anemia atau kurang darah. Karena kalau di ginjal sendiri itu ada hormon yang fungsinya untuk menstimulus pembentukan darah. Ketika hormon itu nggak diproduksi, otomatis pembentukan darah akan terjadi, sehingga lama-kelamaan darah di dalam tubuh itu kadarnya akan berkurang. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan dari gagal ginjal akut itu? Sebenarnya gagal ginjal ini penyebabnya banyak. Yang pertama, bisa dari dehidrasi atau diare berat. Ini artinya kekurangan cairan di dalam tubuh. Ketika terjadi misalnya kita kurang minum atau kita mengalami diare yang berkepanjangan, itu bisa menyebabkan penurunan cairan di dalam tubuh. Ketika cairan di dalam tubuh itu kurang, otomatis darah yang harusnya masuk ke ginjal itu juga ikut berkurang. Ketika darah ke ginjal itu berkurang, ginjal itu nggak maksimal. Namanya organ tubuh itu kan butuh oksigen untuk bisa berfungsi. Jadi aliran oksigen ke ginjalnya nggak maksimal, jadi lama-kelamaan struktur yang ada di ginjal untuk nyaring kotoran tadi itu bisa rusak. Kemudian yang kedua, penggunaan obat-obatan yang bersifat toksik atau racun bagi ginjal. Sebenarnya penggunaan obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, cefalosporin dan lain-lain ini tuh nggak berbahaya. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya untuk minum obatan ini, tapi harus tetap sesuai dengan indikasi penggunaan obatnya atau dengan anjuran dokter penggunaan obatnya. Ibuprofen itu biasanya obat-obatan yang dipakai buat anti nyeri. Terus aspirin itu biasanya untuk tablet yang pengencer darah, biasanya orang-orang darah tinggi itu sering tuh dikasih itu sama dokter. Terus cefalosporin, nah ini penggunaan antibiotik itu yang golongan cefalosporin itu juga bisa menyebabkan
gangguan dari fungsi ginjal kalau misalnya penggunaannya tidak sesuai dengan indikasi. Terus yang ketiga itu ada peradangan pada sistem penyaringan di ginjal. Peradangan pada sistem penyaringan ginjal ini bisa terjadi karena adanya infeksi. Kemudian yang berikutnya itu ada infeksi berat. Selanjutnya itu ada batu pada saluran kemih. Nah, penumpukan batu pada saluran kemih ini kan bisa menghambat dari proses pengeluaran urin. Kalau misalnya batunya sudah menghambat, otomatis urin itu nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya bisa merusak ginjal itu sendiri lagi karena penumpukan urin yang terjadi tersebut. Kemudian ada gangguan saraf pada kandung kemih. Bisa juga karena diabetes tidak terkontrol dan darah tinggi tidak terkontrol. Mungkin selanjutnya kita kenal tentang gejala-gejala. Terima kasih Devira. Selanjutnya di sini saya izin melanjutkan tentang apa aja gejala gagal ginjal akut. Nah, jadi kita udah dengar kalau misalnya ternyata gagal ginjal itu semenyeramkan itu. Nah, kita harus tahu gimana kapan tubuh kita mulai ada gejala gagal ginjal akut. Nah, tadi udah dikatakan bahwa ginjal itu berperan dalam pembentukan darah. Kalau misalnya pembentukan darah nggak cukup berarti kurang darah. Kalau misalnya kurang darah maka adalah gejala-gejala kurang darah seperti mudah lelah, terus dia kita merasa nggak bisa beraktivitas seperti pada umumnya. Biasanya kita bisa beraktivitas dari pagi sampai malam, tapi ini kita sampai siang aja udah merasa mudah capek. Selain itu ada mual muntah. Kebayang dong kalau misalnya racun-racun tubuh yang harusnya dikeluarkan melalui air kencing itu tertumpuk di dalam darah. Kebayang sekotor apa tubuh kita di dalam ini, padahal harusnya biasanya bersih. Nah, itu akan memunculkan banyak gejala lain kayak misalnya mual muntah, kemudian rasa gatal pada kulit, dan cairan atau kencing kita kan dari cairan ya, yang harusnya keluar lewat air kencing itu malah nggak keluar karena di gagal ginjal akut itu biasanya ada ini penurunan jumlah dan frekuensi buang air kecil karena ginjalnya udah ibarat pabrik yang udah rusak, produksi barangnya pasti menurun dong. Sama kayak ginjal, kalau misalnya ginjalnya udah nggak sehat maka produksi air kencingnya menurun. Terus kalau misalnya nggak keluar, maka dia di mana? Di dalam tubuh kita. Kalau dia tetap di dalam tubuh kita, maka efeknya ada bengkak. Bengkaknya biasa di sekitar mata dan juga di alat gerak bawah. Di samping itu, karena dia udah menyebar ke seluruh tubuh, maka kenanya bisa kemana aja. Ke jantung bisa, sampai ke saraf dan ke otak pun bisa. Makanya bisa kejang. Itu beberapa gejala-gejala gagal ginjal akut. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa gejala-gejala ini bukan semata-mata hanya ada di gagal ginjal akut. Banyak di penyakit-penyakit lain yang gejalanya memang memang seperti ini. Jadi agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi kalau misalnya kita itu apakah kita itu mengalami gagal ginjal atau enggak sih. Terus selanjutnya mungkin penanganan bisa dilanjutkan. Oke, tadi kan kalau misalkan didengar kayaknya serem-serem gitu kan untuk gejalanya, untuk penyebabnya gitu. Nah, gimana sih cara untuk kita supaya nanganin penyakit dari gagal ginjal akut ini? Yang pertama itu ada stabilisasi hemodinamik. Maksudnya kan tadi darahnya tuh misal karena dehidrasi nih, artinya harus dihidrasi atau minum air putih yang banyak seperti itu, atau stabilisasi untuk di rumah sakit seperti itu. Kemudian diidentifikasi, diindikasi aki seperti hiperkalemia, asidosis metabolik, anemia tadi. Jadi distabilisasi untuk di hemodinamiknya. Kalau misalkan kelebihan hiperkalemia maka distabilisasi lagi gitu. Terus anemia, kurang darah, diinfus darah juga gitu, seperti itu. Terus penyebabnya itu harus benar-benar kita ketahui. Kalau misalkan orang itu kurang minum air putihnya, atau misalnya dia sering minum yang soda-soda lah, itu kan berbahaya juga ya. Jadi harus di stop juga. Terus juga hindari obat-obatan yang dapat berpotensi merusak ginjal juga, atau disebutnya nefrotoksik seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin cara pencegahan. Ya, aku izin lanjutin lagi pencegahannya. Tadi udah beberapa dimention sama Fauzan. Yang pertama ada rehidrasi atau rehidrasi, banyak minum konsumsi air putih. Yang perlu adalah air putih, bukan air-air yang lain kayak misalnya soda, teh, kopi, itu tidak dianjurkan. Baiknya adalah air putih. Kemudian rutin olahraga. Apa tujuan olahraga? Biar ngebantu peran si ginjal ini yang ngeluarin si racun-racun tubuh itu tadi atau kotoran-kotoran tubuh. Jadi bisa keluar lewat keringat. Jadi nggak sepenuhnya tanggung jawab si ginjal aja. Kemudian ada hindari kebiasaan minum obat. Tadi Devira udah sebutkan kalau misalnya ada konsumsi obat-obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal.
beberapa yang umum banget, sering banget selalu diminum sama orang-orang biasa itu adalah ibuprofen. Ibuprofen contohnya kayak Bodrex. Itu apa-apa dikit-dikit, lemah dikit minum Bodrex, capek dikit minum Bodrex. Nah itu yang nggak boleh. Kalau misalnya emang sekiranya memang benar-benar sudah sakit kepala atau gejalanya sudah sangat mengganggu, baru kita boleh minum si ibuprofen ini tanpa adanya harus konsultasi ke dokter dulu gitu. Jadi jangan apa-apa segampang itu minum obat-obat yang meredakan rasa nyeri seperti Bodrex seperti tadi contohnya, salah satunya untuk ibuprofen. Kemudian ada suplemen besi. Suplemen besi ini biasanya kalau misalnya orang-orang yang mudah lelah juga sering tuh, kayak salah satu contohnya juga Sangobion. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya diminumnya sesuai anjuran. Tapi kalau misalnya ternyata merasa oh minum suplemen besi jadi lebih semangat nih, lebih sehat, terus diminum terus-terusan, itu juga nggak boleh. Kemudian antibiotik ini bukan cuma buat ginjal, tapi memang antibiotik minumnya nggak boleh sembarangan. Memang antibiotik itu harus selalu dari konsultasi sama dokter. Jadi benar-benar nggak boleh minum antibiotik, aduh pusing dikit, atau ada demam dikit atau infeksi dikit langsung minum antibiotik aja, itu nggak boleh. Selain bisa merusak ginjal, juga memang sebenarnya antibiotik ini memang sangat tidak dianjurkan untuk minum sendiri tanpa anjuran dari dokter. Selanjutnya, batasi konsumsi gula dan garam. Tadi juga udah disebutkan kalau misalnya diabetes, terus darah tinggi, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Makanya kita di sini batasilah dari sebelum kita kena diabetes sama si darah tinggi ini, dari awal kita kurangi, jangan sampai udah kena duluan baru kita batasi. Kemudian hindari kebiasaan menahan pipis. Tadi ada batu saluran kemih yang jadi penyebabnya. Nah, penyebab batu saluran kemih atau misalnya di kantong urin itu sendiri juga karena kita kebiasaan menahan pipis. Nah itu nggak boleh, nahan pipis itu juga bisa merusak ginjal. Jadi kita harus berusaha lah mulai menyesuaikan cara pola hidup kita biar kita tuh nggak segampang itu lah kena gagal ginjal. Karena gagal ginjal ini efeknya besar, gejala awalnya juga kayak kurang diketahui tapi juga ada mengganggu. Jadi kalau bisa memang kita sesuaikan hidup kita untuk menjaga organ kita sendiri nih, pabrik kita sendiri. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jadi apa itu akut kidney injury atau gangguan gagal ginjal akut itu merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara cepat atau mendadak aja dia cepat. Penyebabnya itu tadi ada dehidrasi, infeksi, darah tinggi dan juga kencing manis. Gejalanya ada mual, muntah, urin sedikit dan juga mudah lelah. Penanganannya itu sesuai dengan penyebabnya. Jadi memang dari lebih baiknya dikonsultasi pada dokter dan perubahan pola hidup tadi biar untuk bisa mencegah. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kami. Apabila dari peserta ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, dipersilakan. Nanti. Terima kasih Kak, kalau saya Amin. Saya di sini mau nanya, tadi kan kalau dari jangan kayak ada mual muntah sama lelah itu kan kayak bau. Nah gimana sih caranya dia tuh tahu kalau ternyata itu tinggal kita yang masak? Baik, terima kasih. Itu dari saya izin menjawab ya. Untuk gejala sendiri, yang pertama tentu kita nggak bisa diagnosa untuk penyakit ini untuk diri kita sendiri. Kita perlu tenaga medis untuk membantu kita mendiagnosisnya. Nah, makanya kita perlu ke dokter. Namun untuk kita yang belum ke dokter itu kita nggak bisa nentuin ginjal kita tuh masih baik-baik aja atau udah rusak nih, karena parameter dari fungsi ginjal itu kan ada yang namanya serum kreatinin. Serum kreatinin itu dihasilin dari otot nih. Kalau misalnya kita gerak, jalan atau kemanapun itu, serum kreatinin itu harus dibuang melalui ginjal. Kalau misalkan ginjalnya itu rusak, maka si serum kreatinin di darah itu dia meningkat. Itu sebagai parameter kalau misalkan dokter diagnosa ini menderita aki. Semisal dalam waktu 6 jam itu bisa naik 0,3 mg si serum kreatinin atau 1,5 kali lipat dari baseline sebelumnya diperiksa dalam waktu 24 jam. Nah itu juga jadi parameter untuk rusaknya ginjal kita. Makanya kita perlu ke dokter buat dicek. Tapi tetap bisa kita cegah dengan berhidrasi, minum air putih yang banyak seperti itu. Mungkin apakah jawab? Terima kasih. Baik, dari
Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dan teman-teman saya ada yang ingin ditambahkan? Mungkin karena sudah cukup, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu, Bapak, dan juga teman-teman semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kenapa di slide kamu? Sorry, aku nggak tahu itu slide kamu.